Halo semuanya, selamat datang kembali di channel 23Z Info. Di video hari ini, saya akan menunjukkan hal-hal pertama yang harus dilakukan setelah pengaturan di Vivo X200 FE Anda. Jadi saya baru saja mengatur ponsel ini. Sekarang saya bertanya-tanya apa saja hal pertama yang harus dilakukan agar ponsel saya bisa bekerja dengan optimal. Jadi mari kita mulai dengan masuk ke pengaturan. Jadi buka pengaturan, lalu masuk ke Wi-Fi. Sekarang langkah pertama di sini adalah menghubungkan ke jaringan Wi-Fi Anda. Dan jika pilih jaringan yang ingin Anda hubungkan, lalu masukkan kata sandinya di sini. Saya akan melakukannya dengan cepat di luar kamera. Setelah memasukkan kata sandi, mari klik sambungkan dan langkah pertama selesai. Sekarang kita sudah terhubung ke Wi-Fi. Jadi hal berikutnya yang bisa kita lakukan adalah memeriksa pembaruan perangkat lunak. Jadi keluar dari menu Wi-Fi. Sekarang masuk ke pembaruan sistem. Seperti yang kalian lihat, pembaruan tersedia untuk upgrade ke Android 15. Dan saya tidak akan melakukan pembaruan sekarang karena baterai saya 19%, tapi seperti yang kalian lihat, pembaruannya hanya 717 MB, jadi seharusnya hanya memakan waktu sekitar 5-10 menit. Jadi tidak terlalu buruk, tapi kamu tetap butuh baterai untuk itu. Jadi jika ponselmu misalnya di bawah 20% atau 30%, sebaiknya jangan lakukan pembaruan sekarang dan lakukan nanti saat bateraimu setidaknya 50% atau 80%. Itu yang optimal. Sekarang setelah itu masuk ke Play Store dan di sini kita akan menambahkan akun Google. Jadi kami ingin mengatur akun Google dan mengatur Play Store secara bersamaan. Sekarang mari kita klik masuk. Dan di sini kita perlu dengan cermat dan teliti memasukkan alamat email pribadi kita yang valid. Jadi pastikan Anda segera memasukkan alamat email Anda yang benar dan aktif sekarang juga, dan izinkan saya untuk segera menyelesaikan proses ini tanpa penundaan lebih lanjut. Setelah memasukkan email Anda, yang dapat Anda lakukan selanjutnya adalah memasukkan kata sandi Anda. Jadi saya akan melakukannya dengan cepat di luar kamera. Sekarang setelah itu, klik berikutnya dan di sini pilih siapa yang akan menggunakan perangkat ini. Jadi jika perangkat ini untuk Anda pilih setting saya akan menggunakan perangkat ini. Tapi jika Anda membeli perangkat ini untuk anak Anda, pilih anak saya yang akan menggunakan perangkat ini. Ingat, langkah-langkah ini mungkin sedikit berbeda di sini, tetapi seharusnya tidak sulit dan pastinya mudah untuk mengatur ponsel untuk anak Anda. Itu memberi Anda lebih banyak keamanan dan lebih banyak keuntungan. Jadi saya doakan yang namanya Residers sebagai orang yang akan menggunakan perangkat ini. Sekarang mari kita klik setuju. Dan sekarang seperti yang kalian lihat, kita akhirnya masuk ke akun. Kami menerima pemberitahuan kalender. Itu pertanda bagus. Sekarang pastikan untuk mengaktifkan data cadangan perangkat, sehingga setiap kali Anda ingin mengatur ulang ponsel Anda ke setelan pabrik, Anda akan memiliki cadangan yang siap. Jadi sekarang mari kita lewati semuanya di sini, dan untuk memverifikasi pembelian secara instan, mari klik gunakan kata sandi dan masukkan kata sandi Google Anda sekali lagi. Jadi saya akan melakukannya di luar kamera. Sekarang setelah memasukkan kata sandi Anda, mari kita klik foto profil kita di sini. Sekarang pergi ke aplikasi Endgame saya dan di sini Anda akan melihat pembaruan yang tersedia. Jadi klik lihat detail dan di sini kalian bisa memilih aplikasi mana yang ingin diperbarui atau cukup klik perbarui semua. Jadi saya sarankan untuk klik perbarui semua dan biarkan proses pembaruan berjalan di latar belakang. Sekarang itu memberi kita sedikit waktu untuk melanjutkan pengaturan ponsel kita. Jadi setelah melakukan itu, pergi ke pengaturan. Kita akan kembali ke proses instalasi itu nanti. Seperti yang kalian lihat, prosesnya sedang berjalan di sini. Sekarang mari kita lanjutkan dan atur biometrik serta kunci layar. Jadi gulir sedikit ke bawah. Sekarang yang perlu kalian lakukan adalah pergi ke keamanan dan privasi, lalu pilih buka kunci perangkat. Sini kita bisa mengatur kunci layar, jadi mari kita lanjutkan dan saya akan memilih PIN. Kalian juga bisa memilih opsi geser. Tapi itu tidak terlalu aman. Kalian sama sekali tidak punya kata sandi. Kalian hanya perlu, biar saya tunjukkan, kalian hanya perlu menggeser layar. Jadi mari kita lanjutkan dan buat PIN.
kalian juga bisa memilih kata sandi yang kuat. Saya sarankan gunakan kata sandi yang kalian sukai. Di sini kalian bisa mengaktifkan atau menonaktifkan konfirmasi otomatis saat membuka kunci. Saya tidak menyarankan itu karena jika seseorang melihat cara kalian memasukkan kata sandi dan kalian ingin lebih berhati-hati, pastikan saja fitur itu tetap dinonaktifkan. Jadi klik berikutnya. Sekarang masukkan PIN lagi. PIN saya tidak aman, jadi jangan gunakan PIN yang saya berikan. Dan di sini kita punya pengaturan notifikasi, jadi hanya akan ditampilkan setelah membuka kunci, sehingga kalian tidak akan melihat detail notifikasi, tapi akan muncul setelah kalian membuka kunci ponsel. Kalian hanya akan melihat ada notifikasi baru, tapi tidak akan tahu isinya kecuali kalian membuka kunci ponsel. Jadi klik selesai, dan akhirnya kita sudah mengaktifkan kunci layar. Nah, di sini juga ada pengaturan kunci layar, seperti mengunci setelah layar mati, bisa langsung atau hingga 30 menit. Sekarang, di sini juga ada opsi tombol daya langsung mengunci. Jadi pada dasarnya jika kalian menonaktifkannya dan memasukkan PIN, kalian akan melihat bahwa saat melakukan itu, ponsel kalian tidak akan terkunci. Tapi jika kita mengaktifkannya, maka ponsel kita akan langsung terkunci. Sekarang mari kita masukkan kata sandi dan lanjut ke biometrik. Jadi sekarang kita akan mengatur sidik jari. Masukkan kata sandi Anda, lalu klik tombol mulai pendaftaran, kemudian klik setuju, dan di sini kita perlu menempelkan jari kita dengan hati-hati untuk verifikasi. Jadi kata jari Anda hanya saat kalian benar-benar mendengar atau merasakan getaran yang jelas. Pastikan untuk menggunakan seluruh permukaan jari Anda seperti itu ya. Nah, saya cukup yakin saya tidak bisa memindai bagian tepi jari saya dengan tepat di sini. Sekarang kita akhirnya udah membuat sidik jari kita. Jadi setiap kali kita mencoba membuka kunci ponsel, prosesnya akan langsung berjalan. Dan di sini juga ada pengaturan, seperti kata sandi privasi, gaya animasi. Kalian hanya bisa menggunakannya untuk kata sandi privasi jika sudah mengaturnya. Jadi fitur ini utamanya dibuat untuk sampul album tersembunyi dan segala hal lainnya. Di sini juga ada gaya animasi. Kalian bisa mengubah dan menyesuaikannya, tapi nanti kita akan bahas lagi. Sekarang mari kita tambahkan wajah kita juga. Di sini kita perlu memasukkan PIN, dan setelah memasukkan PIN, yang perlu kita lakukan adalah klik mulai pendaftaran, klik setuju, lalu kita harus melihat lurus ke kamera. Jadi saya akan melakukannya dengan cepat di luar kamera. Sekarang saya sudah mengaturnya dan seperti yang kalian lihat, coba saya lihat ponsel saya sudah terbuka kuncinya. Sekarang kita bisa langsung menggeser dan dengan begitu kita tahu bahwa fitur wajah kita sudah berfungsi dan telah ditambahkan. Seperti yang kalian lihat, kita sudah membuat perangkat kita aman dengan fitur buka kunci. Sekarang mari kita tingkatkan lagi di layar utama dan di layar kunci. Jadi tahan jari kalian di layar, lalu klik pada wallpaper, dan di sini kita bisa memilih dari banyak wallpaper yang memang dibuat khusus untuk ponsel Vivo. Di sini kita bisa masuk ke tema, dan di sini kita bisa memilih antara wallpaper kinetic atau wallpaper hidup, tapi saya akan memilih yang tadi ada di sini. Seperti yang kalian lihat, misalnya yang ini terlihat sangat bagus, atau kita akan pilih yang ini saja. Sekarang seperti yang kalian lihat sudah langsung tersimpan. Yang juga bisa kita lakukan adalah pergi ke widget, dan di sini kita bisa menambahkan misalnya cuaca. Jadi tahan widget cuaca, ambil dan letakkan. Mari kita lihat di sini. Sekarang ketuk untuk mendapatkan data cuaca yang akurat, lalu klik setuju, dan kemudian masukkan nama kota Anda. Seperti yang kalian lihat, kita sudah mendapatkan informasi cuaca di sini. Jadi sekarang yang bisa kita lakukan adalah mengatur kunci layar kita. Jadi pergi ke sini, bukan ke sini. Biar saya lakukan seperti itu. Oke, sekarang kita perlu masuk ke pengaturan ini dan melakukannya dari pengaturan. Jadi masuk ke pengaturan, lalu gulir sedikit ke bawah dan pergi ke layar utama, layar kunci, dan wallpaper. Di sini gulir ke bawah dan masuk ke pengaturan layar kunci, lalu klik edit. Jadi di sini seperti yang kalian lihat, kita bisa mencubit untuk memotong wallpaper.
Oh, saya tidak bisa mencubit untuk memotong wallpaper, mungkin karena ini adalah wallpaper bawaan. Tapi di sini kita bisa mengubah gaya jam, kita bisa mengubah posisinya, kita juga bisa mengubah warnanya. Seperti yang kalian lihat, kalian bisa membuatnya hitam, putih, atau biru. Kita punya banyak pilihan warna di sini, jadi mari pilih sesuatu seperti ini agar cocok dengan pantai dan sekarang kita bisa mengganti wallpaper langsung di sini. Jadi saya akan pilih, mari kita lihat yang ini dan saya akan ubah warnanya menjadi yang ini. Sekarang seperti yang bisa kalian semua lihat dengan jelas, mari kita coba klik tombol terapkan ini dan sekarang seperti yang kalian saksikan, tampilannya sudah menjadi seperti ini. Jadi sekarang kita benar-benar tahu bahwa proses ini telah berhasil dengan baik. Di sini juga kita bisa mengubah icon, jadi kita bisa memilih antara exquisite atau minimal. Sebenarnya tidak masalah mana yang kalian pilih, karena tampilannya juga mirip. Kalian juga bisa mengubah sudutnya menjadi bulat atau melingkar. Sekarang mari kita juga ubah ukuran ikon, dan kita juga bisa menampilkan atau menyembunyikan nama ikon. Jadi seperti yang kalian lihat, sekarang tampilan ponsel kita seperti ini. Dan yang bisa kita lakukan selanjutnya adalah mengatur Google Pay untuk membayar dengan kartu kita melalui ponsel. Jadi buka Play Store, dan di sini seperti yang kalian lihat, kita sudah memperbarui semua aplikasi sejak awal video. Mari kita pergi ke sini dan mencari Google Pay. Sekarang saja pastikan Google Wallet telah terpasang di perangkat Anda. Jika tidak, Anda akan melihat tombol install di sini. Baiklah, izinkan saya membukanya, dan di sini, seperti yang dapat Anda lihat, mari klik lihat dompet, klik izinkan, dan di sini klik tambahkan ke dompet. Jadi sekarang, mari kita klik kartu pembayaran, dan di sini saya memiliki kartu saya, tetapi Anda harus membawanya secara fisik. Jadi mau saya tidak bisa menambahkan kartu ini, dan jika Anda juga tidak memiliki kartu Anda, maka Anda juga tidak akan bisa menambahkannya. Jadi menurut saya, itu adalah nilai tambah yang bagus untuk keamanan, tetapi juga jika Anda lupa membawa kartu dan benar-benar perlu membayar, maka Anda tidak bisa langsung menambahkannya. Jadi sekarang, yang bisa kalian lakukan juga adalah memilih kartu transportasi, kartu loyalitas, kartu hadiah, dan apapun lainnya seperti yang kalian lihat, bahkan keanggotaan gym atau kartu asuransi. Seperti yang kalian lihat, ada banyak program loyalitas di sini. Kalian juga bisa menemukan sesuatu dari sini. Seperti yang kalian lihat, ini dirancang untuk wilayah saya, jadi jangan khawatir jika kalian tidak memiliki yang seperti ini. Saya mungkin tidak memiliki apa yang kalian miliki, dan kalian juga tidak memiliki apa yang saya miliki, karena semuanya tergantung pada wilayah dan negara tempat kalian berada. Jadi sekarang setelah mengaturnya, yang bisa kalian lakukan adalah memastikan bahwa NFC sudah diaktifkan. Jadi letaknya ada di sini. Pastikan NFC sudah diaktifkan karena inilah cara kalian melakukan pembayaran tanpa kontak, dan setelah mengaktifkannya, kalian bisa mencobanya untuk memastikan apakah berfungsi. Dan terakhir, mari kita masuk ke pengaturan dan di sini pilih baterai. Seperti yang kalian lihat, di sini ada penghemat baterai. Kita bisa mengaktifkannya dan sekarang ponsel kita berubah ke mode gelap. Di sini kita juga punya kesehatan dan pengisian baterai seperti jumlah siklus, kapasitas maksimum, tanggal produksi, dan tanggal penggunaan baterai pertama. Di sini, kita bisa mengaktifkan atau menonaktifkan pengisian cepat, tapi jika kalian mengaktifkan pengisian cepat, maka ponsel akan menjadi lebih panas, jadi kalian perlu melepas casingnya agar bisa mengisi daya dengan baik. Dan seperti yang kalian lihat, kita juga bisa mengaktifkan pengisian baterai yang dioptimalkan. Saya sarankan mengaturnya ke 90 atau 100, tapi ada beberapa hal yang perlu kalian ketahui, yaitu dengan menguranginya, itu bisa membantu memperpanjang umur baterai. Jadi misalnya pada iPhone, kalian hanya bisa mengaturnya dari 80 hingga 100, tapi di sini kalian juga bisa mengaturnya sampai 70. Maksud saya, kalian menggunakan lebih sedikit siklus, dan satu siklus terjadi ketika ponsel kalian berada di 100%. Ketika kalian mengosongkan baterai hingga 50 lalu mengisi ulang hingga 100, itu hanya menggunakan setengah siklus. Jadi ketika kalian mengosongkan ponsel 2 kali hingga 50% dari 100, itu hanya akan menggunakan satu siklus untuk mengisinya kembali. Jadi seperti yang kalian lihat, setiap kali kalian mengaturnya, misalnya ke 70 di sini, lalu jika kalian mengosongkannya hingga katakanlah 20, pada dasarnya kalian hanya akan menggunakan satu siklus untuk mengisinya kembali. Jadi menurut saya itu cukup keren. Sekarang, yang juga bisa kalian lakukan adalah jika kalian tidak ingin ponsel kalian menjadi panas,
Jika kalian tidak ingin ponsel kalian menjadi lebih panas, kalian bisa menonaktifkan pengisian daya cepat, tapi saya tidak menyarankan itu. Lebih baik mengisi daya di tempat yang sejuk dan berventilasi serta tanpa casing untuk membantu pelepasan panas. Dan sekarang pastikan untuk mengaktifkan optimasi tidur siaga, dan di sini kalian pada dasarnya bisa melihat konsumsi daya, jadi kalian bisa membatasi aplikasi. Dan seperti itu, kita telah menonaktifkan penggunaan latar belakang untuk aplikasi tersebut. Jadi sekarang ini akan menghemat, misalnya tadi 14 menit. Sekarang aplikasi itu tidak akan terbuka di latar belakang. Jadi itu keren, itu bagus, dan itu saja. Jadi saya harap video singkat ini membantu kalian dalam mengatur perangkat kalian. Dan jika kalian menikmatinya, silakan tinggalkan like, subscribe, dan komentar. Dan saya akan bertemu kalian di video berikutnya. Sampai jumpa.